Nah, ini ada BEP2, BEP20 BSC, itu artinya Binance Network. Kalau BEP itu. BEP juga BSC itu Binance Merchant. Jadi BEP2 sama BEP20 biasanya dipakai buat kirim-kirim antar Binance. Oh. ERC20 itu Ethereum. Jadi itu channelnya Ethereum atau blockchain yang menggunakan token-token Ethereum. Kalau pintu ada beberapa tokennya juga pakai ERC20. Nah, sekarang kalau kita mau ngirim BNB, setiap satu kripto itu punya satu alamat address yang unik. BNB deposit address. Nah, ini adalah nomor rekening kalian. Nomor rekening BNB kalian, terus yang bawahnya BNB memo. Itu tuh ID memo yang harus diisi. Nah, sekarang kita pindah ke pintu. Di sini kita mau ngirim saldo BNB di pintu ke BNB Binance. Caranya kalian beli Binance dulu. Beli aja biasa. Angka kegelapan, ya. Dah, kalau udah punya Binance, berarti masuk ke wallet. Nah, ini di sini ada kirim. Masukkan alamat tujuan itu, balik lagi ke Binance, copy address yang BNB deposit address. Copy, sini, tempel. Pilih ini. Nah, cara gimana kita tahu channel apa yang mau kita kirim tuh di sini di atasnya tuh. Kirim Binance Coin BNB BEP strip 2. Berarti pintu pakai channel BEP strip 2. Ini harus sama. Di Binance pakai BEP 2. Yang paling kiri ya. Udah di copy, paste ke sini. Nah, di sini kan harus mengirim koin lewat Binance BEP2 di pintu dan berwallet harus menyatakan memo. Nah, memonya kita copy dari sini. Copy memo. Terus paste memo di sini. Tempel, nah gini. Langsung lanjutkan. Nanti di sini kirim, kalian mau ngirim berapa Binance. Kalau udah, BNB yang ada di sini itu akan langsung masuk ke jadi deposit. Nah, wallet kita tuh ada banyak. Ada spot, ada cross margin, ada isolated margin, USD future, coin future, P2P, Binance Earn, sama pool. Nah, yang kita pakai sehari-hari buat trading transaksi itu yang spot. Jadi kalau kalian buka wallet, pilih yang spot aja. Nah, spot ini ada yang paling atas itu jumlah saldo akumulasi. Kalau di pintu itu jumlah saldo paling atas. Terus kalau kalian belum keganti bawahnya jadi rupiah, itu harus diganti dulu kurensinya di home, profil, setting, kurensi. Pilih aja kurensi yang kalian mau. Dolar Zimbabwe. Terus ke wallet lagi. Ini di bawah ada koin-koin yang kita punya, yang nanti kalian beli atau jual. Terus yang kita nggak punya pun nanti akan jadinya 0 kayak gini. Kalau udah,
eh cara buat ngirim BNB yang ada di Binance buat di withdraw ke pintu biar jadi rupiah. Berarti kita pilih withdraw. Withdraw search BNB. Nah ini. Ini kebalikannya, berarti kita mau narik duit yang ada di Binance biar masuk ke pintu supaya bisa ditarik ke rekening bank kita. Berarti kita ke pintu lagi. Terima, terus copy memo. Copy address dulu. Paste BP2, pas memonya. Udah, terus masukin jumlah mau narik berapa. Udah, nah nih, transaction fee 0,001 BNB itu artinya 500 perak. Jadi, fuck lah pintu. Baterai itu gimana? Aman, udah mau nyampe kok. Nah, itu token listrik. Kalau udah withdraw, nah ini berarti langsung masuk ke saldo pintu kita di sini nanti. Nah dari sini mah ya udah jadiin IDR aja, tinggal tarik. Oke, balik lagi ke Binance. Sampai sini ngerti guys cara deposit? Ada yang mau ditanyain? Dis, mau tanya. Yuk. Berarti si Binance tuh nggak ada opsi untuk withdrawal langsung ke rekening bank di Indonesia gitu ya? Harus lewat pintu. Iya, nggak ada. Karena makanya itu dibutuhkan pintu. Sebagaimana dengan literally pintu. Berarti pintu tuh kan dulu kena 4.500, 0,001 sama 4.500. Oh iya. Itu ya. Kena nariknya. Yes, berarti kalau aset kita ada di Bitcoin berarti harus dijual dulu ke Binance gitu. Beli Binance dulu. Kecuali nggak bisa langsung dari Bitcoin ke Binance ya? Bisa. Jadi kalau mau dari pintu ke Bitcoin lagi, Bitcoin kirim ke Bitcoin lagi berarti dari sini deposit search BTC search. Nah ini copy address, paste, kirim 0,001. Nah lihat biaya blockchain 237.500 guys kalau kalian mau ngirim Bitcoin. Anjir, lebar bos. Hello sih. Tinggal mie ayam. Atau 0, enggak, kita 0,005 jadi bisa sampai 75.000 lah. Janganlah. Kecuali kalian fine aja dengan biaya fee sebesar itu. Tidak. Mendingan jual dulu Bitcoinnya. Atau mendingan mah deposit baru aja lah, beli BNB. Bisnis sayang Bitcoin yang ada di pintu mau dijual. Betul. Dah, apalagi guys sebelum kita lanjut ke sesi ramenya, sesi seru jualan. Asik. Lanjut bosku. Lanjut bos. Oke. Kalau di pintu kan kita pairingnya IDRT ya. Jadi kalau mau beli BTC pasti pakai IDRT. Kalau mau beli BNB pakai IDRT. Kalau mau beli koin-koin apapun pakai IDRT. Nah, kalau di sini di market ini tuh pakai pair. Jadi di sini di market tuh ada favorit, ada spot, future, zone.
kita lupakan dulu aja si future sama zone, karena ini itu bukan high risk trading lah, ini tuh buat nge-trade yang pakai leverage, yang pakai bunga, yang pakai pinjaman dan lain-lain. Ini adalah tempat riba, guys. Hindari. greedy. Tempat greedy manusia berkumpul di situ. Setan ngajakan didinya. Klik didinya balan setan. Lucifer nggak sih ada raguan. Mari kamu sini. Kita pilihnya pembelian spot. Di sini ada spot market BNB, BTC, ALTS. ALTS itu ada Ethereum, TRX, XRP, ada Fiat. Fiat itu USDT, BKRW, BUSD, URT, USD, dan lain-lain. Sama ETF. Nah, jadi pairing itu pasangan koin apa yang bisa dibeli sama koin apa. Oke, pause dulu. Saya nyampe, guys. Bentar ya. BNB tuh di wallet. Terus kita mau beli si BNB ini, mau dipakai trading. Nah, BNB ini cuma bisa beli yang udah di pairing sama BNB di sini. Nah, ini list Portrait collection BNB-nya. Kalau yang di sini BTC, berarti belinya cuma bisa pakai BTC doang. Nggak bisa pakai BNB. Yang di ALTS ini belinya pakai Ethereum. Kalau Fiat ini USDT dan lain-lain. Nah, terus misalkan udah ngisi BNB nih, tapi pengen beli pairing yang BTC, berarti kita harus nge-swap kan. Kita harus nuker ke Binance jadi BNB jadi BTC gitu. Nah, cara nukernya itu ada di trade convert paling kiri. Cuma di convert ini cara kerjanya sama kayak kita nuker duit ke teller. Kayak kita nuker duit ke naon dago teh. Tempat nuker duit. Yang nuker duit dolar gitu-gitu. Nah, itu kan berarti ada harga kurs saat itu, terus ada fee-nya juga. Fee-nya kurang lebih kalau nggak salah convert ini 200 perakan. Nah, kita mau convert BNB jadi apa gitu di sini. Nah, ini pilih from BNB atau apa, kita mau convert saldo kalian apa. Cuma kita sekarang makanya karena kita tadi depositnya BNB, berarti pilihnya BNB. Minimal amount yang dimasukin itu harus 0,8 BNB minimal. Kalau kurang dari 0,8 itu berarti nggak bisa ditukar. 0,8 BNB itu sekitar Rp427.000. Jadi minimal kalau mau nuker satuan di sana itu sebesar ini, segini. 400.000-an. Di bawah 400.000 itu kita nggak bisa convert. Jadi mau nggak mau kita harus beli pakai pairing yang ada di sana. Kalau nggak punya selain BNB. Ini bisa tukar jadi apa nih? Nah, yang bikin bingung tuh gini. Misalkan kita punya wallet BNB. Nah, berarti kan si BNB tuh harganya fluktuatif kan? Kadang naik, kadang turun.
Jadi saldo kita yang kita deposit 500.000 tuh pasti jadi naik turun kan tepuguh. Makanya di situ ada fungsi stable coin. Stable coins itu berfungsi sebagai koin yang tidak terpengaruh sama naik turunnya harga buat kita nyimpan uang. Ada BUSD. BUSD itu Binance USD. Terus ada USDT atau USD Tether. Mana USD Tether? Kagak ada. Oh, di atas Tether. Nah, ini USD Tether US itu berarti 1 USD Tether itu kan sama dengan 1 US dollar. Binance USB, BUSB juga sama dengan $1 sama dengan 1 Tether. Jadi kalau kita tukerin itu ke Tether, berarti uang kita nggak akan terpengaruh sama inflasi. Jadi uang kita masukin 500, ya udah 500 aja, nggak mungkin besok jadi 500 jadi 420 gitu. Karena ada naik turunnya harga di stable coin mah kan paling cuma 0,001 kayak harga dolar gitu, cuma di situ-situ aja. Jadi bisa caranya buat nge-save deposit biar nggak hilang itu di trade, convert dari BNB, pindahin aja ke Binance USD atau ke USD Tether US. Nah, ini. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Dis, Yuk. kalau convert gitu ada fee-nya nggak dari Binance atau nggak ada? Ada fee-nya itu 200 perak. 200 perak. Oh, okay. Kalau mau, ini kan cara pertama swap ya. Convert. Ada cara berikutnya yaitu swap. Swap itu kita nuker koin tapi dengan harga yang lebih rendah lagi, cuma 70 perak apa ya. Ada di home. Kita pilih liquid swap. Ini akan ada deposit, referral, battle, margin, launchpad, saving, ada liquid swap. Nah, Binance Liquid Swap. Jadi ini adalah fitur dari Binance yang ngegunain pool atau kayak ngumpulin uang dari berbagai macam orang yang jadi ada satu tempat. Terus mereka nge-provide, so kalau mau nuker ke gua aja gitu. Istilahnya kasarnya kayak gitu. Jadi harganya lebih murah. Di sini ada liquidity, swap, my share, swap history. Kita pilih swap. Nah, di sini nih. Ini cara nge-swap. Ini lebih murah di sini convertnya, tapi terbatas pilihannya. Jadi kayak dari Tether cuma bisa ke BUSD doang. Terus kalau dari Ethereum di swap jadi BTC sama BUSD. Jadi kalau saran saya kalau mau trading di Binance, siapin saldo BNB, terus di swap ke saldo Binance USD atau USD Tether, sama BTC atau Ethereum. Soalnya di situ marketnya paling banyak menggunakan itu. Jadi kalau kita ketik USDT Tether, nah di sini pairingnya banyak banget tuh. Hampir semua koin bisa di trade pakai USDT, US Tether. Tapi kalau modalnya masih di sekitar 500.000, terus pengen trading, berarti di BNB nggak apa-apa. Cuma dia terbatas marketnya. Cuma ada yang bisa di pairing sama BNB aja. Nah ini. Kayak misalnya kalian pengen beli Doge. Nah Doge itu cuma menerima pairing USDT
pairing BUSD sama pairing BTC. Kalau kalian punyanya BNB nggak bisa beli Doge karena nggak punya saldo BNB. Jadi cara beli Doge adalah nukerin dulu BNB ke USDT atau beli dulu BTC pakai BNB misalkan, tanpa harus convert juga bisa kayak gitu. BTC, BNB, nggak ada kan BTC BNB mah. USDT, BNB juga nggak ada, jadi harus convert itu. Trade, convert BNB ke USDT atau BTC, convert, next, nanti udah jadi baru bisa beli Doge. Aman? Lanjut? Lanjut. Oke. Guys, Mau mau tanya nanya dong, dulu guys. bentar. Sok. Kalau kita tadi misalnya mau convert gitu ya, itu harus nunggu dulu harga naik dulu atau gimana gitu. Dilematisnya. Wah. Sebenarnya kalau convert tuh karena ongkosnya pun rendah gitu ya, cuma 200 perak, terus kita butuh saat itu juga, ini jadi jawaban buat kita gitu. Jadi kayak anjir orang hayang trading ayeuna soalnya duitnya geus aya, terus kaburu harga koin yang orang rek beli kaburu naik gitu. Jadi pakainya convert untuk butuh waktu yang cepat. Tapi kalau misalkan santai, kagak diburu-buru gitu, boleh kalau mau nunggu harga pairing mereka naik turun. Tapi masalahnya nggak semua koin punya pairing kayak BNB. Itu nggak bisa di pairing ke banyak token, cuma segini aja. Tuh. Terbatas gitu. Makanya harus nge-spread saldo kita itu semuanya ke USD Tether. Karena dari Tether bisa ke semuanya. Dan dari Tether itu bisa beli semua koin. Siap. Oke, guys. Thank you. AI kecuali di sini ya, di market alts. Nah ini belinya pakai Ethereum yang ada di sini. Kita coba ngecek ya, misalkan market alts atau altcoin, XRP, Ripple yang kemarin kasus. Nah, Ripple itu bisa dibeli sama USD Tether, bisa dibeli sama Binance USD, bisa dibeli sama BNB dan lain-lain. Tapi dia nggak bisa dibeli sama BTC. Ripple nggak bisa dibeli sama BTC dan nggak bisa dibeli sama bisa beli deh Ripple. Ripple berarti nggak bisa dibeli sama koin-koin selain USDT, selain BTC, selain ETH dan BUSD. Jadi yang paling banyak mah USDT ya? Ya, USDT. Okay. Ya. Kalau itu tulisan 10x itu apa ya? 10x, 5x itu apa ya? Nah, disitulah Lucifer menunggu. Jadi itu adalah leverage trading. Jadi kita punya modal 1 juta, terus kalau trading kita berhasil, modal kita 1 juta dikali 10, kita jadi dapat 10 juta. Tapi kalau kita gagal, kita harus bayar biaya pinjaman yang kita rugi. Oke. Ya. Not recommended. Siap. Ya invest mah jangan sampai ngutang lah ya. Jangan bro, aduh. Jangan. Pidosan. Lanjut. Ya. Mau nanya Sampai bentar. Sok. Kalau misalkan kita tuh punya BTC di pintu nih, terus mau beli Doge, berarti kita di pintu jual dulu BTC, beli Binance, kirim ke Binance, terus di swap, dia convert, ditukar dulu, baru bisa beli si Doge yang USDT-nya atau benar. BTC, BUSD-nya. Bisa USDT bisa, BUSD bisa, BTC bisa. Cuma tadi kekurangannya itu di jumlah modal kalau mau convert. Kadang suka ngeselinnya di sini nih. Nah,
Dia minimalnya 0,8 kalau mau nge-trade. Jadi kayak kalau kita punya saldo 100.000, 200.000 teh nggak bisa di-swap karena kurang dari batas convert. Jadi harus pinter-pinter naruh jumlah deposit. Bisi mau transfer BNB-nya 400 ribuan ke Binance, ternyata pas udah nyampe Binance sama kita nggak bisa di-convert, nggak bisa beli Doge. Oke, thank you. Yes. Lanjut, ya yuk. Kalau di pintu tuh kan ada USDT juga. Ya. Nah, kalau beli USDT di pintu terus tinggal transferin ke Binance. Oke. Masalah fee lagi di Tether tuh, di koin-koin yang lain tuh. Oh, oke. Jadi kita misalkan punya Tether, kirim, ini nggak ada saldo nih, nggak bisa. Jadi kalau Tether tuh ngirim 50.000, Masih lebih enakan BNB ya. enaknya BNB tuh itu 2.000 rupiah. Segitunya. Beda itu. Ya karena teknologi smart contract yang dimiliki sama si token Binance. Oh, oke. Jadi ibarat BTC sama Ethereum itu Windows XP, kalau si BNB udah Windows 7 gitu. Kurang tuh kemarin dis dari BTC Pintu ke BTC Binance 50.000 anjir. Jadi tapi dikirim. Jadi langkar ya udah. 50.000 Sultan bro. sandwich. Tapi ada keuntungannya. Kita transfer Bitcoin Apa tuh? dari Pintu ke Binance. Harga Bitcoin yang kita beli masih sama. Oh. Oh gitu, transfer ah. Dan lama guys. Ya. Itu setengah jam sampai 40 menit gitu baru nyampe. Oh iya, Oh, Iya. tapi nyampe. Windows XP. nyampe alhamdulillah. Gak apa-apa lama, yang penting nyampe. Gue. Dis nggak tahu ini orang kelewat tadi, nggak tahu belum opsi untuk nge-swap si mata uang yang alts yang kecil-kecil itu token apa namanya? Koin Oh ya? ya, altcoin. Yang dari Fed misalnya atau OST ke apa tadi USDT misal. Nah itu tuh ada cara lain nggak? Orang tahunya kemarin yang jual BNB ya. gitu. Nah itu tuh emang harus ke BNB dulu. Jadi kenapa harus ke BNB? Karena itu nge-cut fee yang gede. Misalkan kita punya ini nih, receh-receh kayak nih Fed. Ada 100 perak. Tapi kita pengen tukar ini jadiin USDT kan. Kalau kita tukar 100 perak ini pertama biaya convert estimasi convert nggak ketutup sama harga fee. Terus berikutnya harga minimal convert kan 0,8 jumlah BNB. Itu nggak bisa juga. Jadi caranya adalah satu-satunya cara adalah dengan di sini. Di bawah deposit ada hide small balance, ada convert small balance to BNB. Klik. Orang nggak ada sih ya. Wah. Orang adanya convert small assets to BNB. Ya benar. Sama aja tuh. Oke. Nah bedanya Mm-mm. apa yang aku belum update ya. Nah itu convert small asset to BNB, kita pilih ini koin AS Roma, koin Atletico Madrid atau apa di. Orang ini ya. Koin. Ntar orang jelasin ya kenapa ada koin itu. Ini duit juga tuh, tanpa trading kita bisa dapat duit. Anjay. Tapi nggak doyan bola nggak apa-apa dis. Parlay. Kenapa? Parlay judi bola. Nah ini kita pilih kalau kita punya saldo ngendap gitu 100 perak, 500 perak. Kalau di Pintu kan ada saldo ngendap nih. Bekas-bekas trading misalkan ada 1.000, 2.000 teh nggak bisa diambil ya. Memang bangsat gitu. Cuma kalau di BNB saldo kecil gini kita convert ke BNB bisa. Ini langsung convert ke BNB. Jadi nanti bersih lagi. Ibaratnya gini nah, jadi bersih tuh nggak ada saldo kecil lagi. Udah jadi BNB. Baru udah dari BNB kita sebar lagi kemana. Cara berikutnya untuk menghindari
convertan, ya kita cari market yang market BNB aja. Yang ada di sini aja gitu. Ya ini mah papaitannya gitu. Next, bro. Lanjut. Yut, kalau ada yang mau nanya mah langsung gue ngejerawok ya guys. Kita mau langsung jual beli aja ya. Cara membeli aset di Binance. Ada masukan nggak mau beli apa? Yang penasaran? Hot. Hot. Oke. Bagus aja yang bagus. Nih, kita misalkan beli hot pakai BNB, LBTC, ETH. Aduh, kayaknya nggak ada saldonya. Bentar. Atau recommended aja ya untuk hari ini. Tuh ada notif tadi, ada notif buy Neo on Binance. Oh, ini ya. Bitpix naon Bitpix bagus bot gitu. Hmm. Entar, kurang punya saldo apa ya? BUSB. Kita cari pairingnya yang orang punya ya, BUSB. Berarti fiat. Fiat tuh kata lain dari currency yang kita punya. Kayak rupiah, dolar, Australian dollar, pound sterling, euro, itu disebutnya fiat. Di sini orang mau pilih, dimatiin filternya, matiin, terus klik aja BUSD. Karena orang ada saldonya di BUSD. Nah, anggaplah kita mau beli BTC di BUSD. Klik, nah keluar ini langsung kan. Di sini paling kiri itu harganya 33.937 BUSD per 1 BTC. Di bawahnya currency rupiahnya. Terus ini kenaikan persen selama 24 jam. Nah, ini bisa kita ganti line. Nah, kalau line tuh kenapa di tengahnya ada garis? Di tengah gitu ikutin garis. Itu tuh artinya moving average nilai harga rata-rata yang terjadi di hari itu. Dia geraknya kemana? Sini 15 menit itu kan kalau di pintu kita cuma bisa 24 jam, 7 hari, 1 bulan sama all time. Nah, kalau di sini bisa 15 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, atau more 1 menit, lebih cepat gitu. Naik turun. 5 menit, 30 menit. Nah, ini sesuai preferensi aja teman-teman kalau mau pakainya yang ngeset time-nya mau yang berapa, enaknya ngeliat yang berapa. Karena masing-masing time nunjukin indikator naik turunnya masing-masing. Semakin detail, semakin kecil, itu semakin cepat naik turunnya kelihatannya. Tapi nggak ngejamin bahwa pergerakan dia dalam beberapa menit atau beberapa jam ke depan akan keprediksi sama kayak pergerakan ini. Karena ini cuma terjadi 1 per menit tuh, bisa dilihat. Harganya tuh cepet. 3395, 397. Nah, sampai chart, ada yang mau nanya dulu chart sebelum dibeli? Lanjut? Lanjut dulu. Oke, beli ya. Kita beli BTC buy. Pump alert on Binance tuh. Oke. Tadi ini ada pump alert, berarti itu artinya bakal bullish banget, bro. Tewak tah NXS. Yang mau? Aku bro. Hah? Tewak, bro. Kalau dia dulu bro. Belinya pakai BTC tuh.
Kita lihat dulu ya NXS BTC kayak. Nah, udah beli itu aja. Iya tapi nggak punya BTC. Tuh, bro, wih, uang kaget ini mah. Bro, nah bisa meledak gitu, bro. Terpaham orang ge ya mah permainan akal-akalan bulus aja. Satanis sih. Satanik aja. Pesugihan sih ya, Mas ya. Bagian tuh lihat uang kaget Wah, ini mas. baik. Astagfirullah, Pak Bos, hati-hati. Kita coba ya. Belanja tapi aku tuh nggak ada BTC. NXS ada pasangannya apa ya? Ya BTC doang. Oke berarti kita simulasi nge-convert dari BUSD ke BTC biar bisa beli NXS. Trade convert BUSD jadi BTC. Total minimal amount $15. Anjing badan ini fuck. Ya, udah. Next. Nah, confirm conversion. Convert $15, rate $1 sama dengan 29 Satoshi. Fee-nya 0,0075 itu berarti 750 perakan atau 300 perak. Naik confirm. Processing conversion successful. Cuma sedetik. Cek wallet dulu BTC. Nah, di BTC sekarang udah ada 210.000 BTC. Berarti 210.000 BTC ini bisa kita beliin si NXS. Market NXS BTC. Kita zoom jadi 15 menit biar lebih dekat. Nah. Buy. Kok masih ini sih? Buy. NXS BTC. Nih di sini ada di sebelah kiri ada price sama amount. Kalian kelihatan ada list angka banyak pisan ngejejer. Nah itu tuh artinya orang-orang lagi ngantri di harga segitu. Kan harga satu NXS ini nih yang 0,00594 atau sama dengan Rp2.800. Nah itu kan harganya naik turunnya real time ya. Setiap detik tuh ke update gitu. Kadang naik, kadang turun. Nah, kalau di Pintu kita kan belinya fixed price, harga yang udah ditentuin sama Pintu. Nah, kalau di sini kita nentuin harganya sendiri. Jadi kita yang nentuin kita mau beli di harga berapa. Mantap juga. Oke, kita buka. Ini ada di sebelah NXS BTC minus 11,6%. Sebelah kanannya ada gambar statistik. Itu buat kita bolak-balik ke curve. Ke chart. Nah, balik lagi ke sini, back lagi buat ngecek harga. Nah, kan ini wajib dan bisa jadinya. Caranya di tab tahan yang lama dimanapun dia akan keluar jadi gini tuh. Ditekan pakai jempol, ditahan. Buat kita ngasih ancang-ancang. Nah gini. Sekarang kita mau beli NXS nih. Nah, kita zoom lagi jadi 1 menit. Nah, biar makin kelihatan. Nah, ini tapi itu setting, Bro. Contohnya NXS kurang awam nih. Gantinya Ganti. si grafiknya tuh. Iya mah Ganti. money laundry anjing. Fix.
hindari kayak dia. Itu tuh suka tiba-tiba jeblok. Kita cari ya pasar BTC. Yuk, pilih bro. Doge aja bosku. Doge bos, oke. Doge BTC. Kita zoom jadi 15 menit aja ya. Nah, kita zoom out dulu. Ini cara beli, cara cepat untuk ngebaca ya. Jadi, dia harganya sekarang lagi di 36. Kalau di zoom out, dia pernah naik paling tinggi di 43. Sini. Berarti ada kemungkinan di masa depan harga Doge itu akan nincak lagi ke 43. Nah, terus kita lihat titik terendah yang terdekat di sini kan. Tuh, ada spike yang paling bawah di 28. Berarti ada kemungkinan seturun-turunnya dia untuk masa depan yang paling sebentar itu dia akan turun ke 28. Nah, berarti kita udah dapet nih harga idealnya. Paling rendah 28, paling tinggi 43. Harganya sekarang di 36. Berarti enaknya kita beli di daerah sini nih. Di zoom lagi, terus lihat dia paling turun sini, terdekat turun di sini di berapa? Di 34 kan. Nah, sekarang kita mau ngantri beli Doge di 35 deh. Buy. Di bawah buy ada stop limit, ada limit, ada market, ada OCO. Nah, kalau limit, kita coba beli limit dulu ya. Limit itu artinya, kalau harganya nggak nyentuh segini, nggak akan kebeli. Tapi kalau harganya nyentuh sini, baru kebeli. Jadi gini. Nah, sekarang harganya 35. Kita ngantri beli limit di 32. Buy ya. Beli. Ini jumlahnya bisa di slide 25% sampai 100-nya. Di slide dari jumlah saldo BTC yang kita punya. Kalau mau ngetik sendiri juga boleh. Di sini saya mau nyobain slide-nya 100%. Buy Doge. Order created dah. Nah, di sini kan tulisnya masuk ke open order. Jadi ketika kita beli itu nggak langsung kebeli karena kita belinya ngantri di harga 32, sedangkan harga Doge sekarang itu masih di 36, 35. Yang tadi kita ngantri di sini nih. Nah, kalau Doge-nya nggak turun sampai ke 32, ini nggak akan kebeli. Ngantri terus. Tapi kalau harga Doge-nya nyentuh ke 32, berarti otomatis kebeli. Ngerti guys? Kenapa nggak di 28? bebas Mas. Enak banget sih ya kayak gitu, nggak akan nggak akan kelewat gitu pas harganya nyentuh gitu. Iya. Nah, itulah bro, marilah beralih. Apa lu gitu ya? Iya sih ini. Jadi misalnya orang tersare harganya segitu jadi anggar we kebeli gitu. Nah, ini ada fitur berikutnya. Kalau tadi kan limit tuh berarti cuma satu harga doang kan. Nah, sekarang kita mau bikin stop limit. Stop limit tuh ada stop sama limit. Limit yang tadi kan 0,0032. Nih, harga yang kita mau di 32. Nah, stop itu artinya gini. Kita mau beli di sini nih 32 ya. Tapi kalau harganya belum turun ke 34, jangan dulu dibeli. Nunggu turun dulu ke 34 baru dibuka si ordernya ke 32. Nge-trigger gitu. Di sininya taruh 0,32, di sini 0,32.
74. Ini bisa kalau malas ngetik bisa ngeklik yang ada di kiri ya, patokan harganya. Nah gitu. Nah. Terus kita bisa cancel order yang tadi sebelumnya, di cancel dulu. Nah berarti kita nge-stop limit itu berarti nge-stop triggernya di harga 34 untuk beli di harga 32. Nah, kalau harga terakhir itu jatuh kena ke 34, maka perintah untuk membeli Doge di harga 32 akan dibuka. Ngerti guys? Bingung nggak? Tapi Mantap, mantap. Jadi itu trigger. Jadi enaknya pakai stop limit tuh kita ngasih kemungkinan gitu. Zoom, ke Zoom. Ilyas Kekayasaran Dago. Jadi enaknya pakai stop limit itu misalkan gini. Untuk ngeprediksi gitu ya. Kita zoom yang jauh. Kita pengen beli di harga 25. Di bawah ya. Tapi orang nggak mau beli di harga segini kalau harga Doge belum nyentuh 28 atau 30. Jadi kita bikin 25 tapi stopnya di 30. Jadi nunggu dulu harganya turun ke 30 sini baru nge-trigger pembelian di harga yang 25. Stop limit. Jadi harga stop itu untuk buy harus lebih besar dari harga limit. 23, ini 28. Aman guys? Aman. Oke. Mau tanya, kalau si notification beli itu ada time frame-nya nggak? Atau kayak selama belum kena limit nggak akan beli? Ya, selamanya. Oh gitu ya, selamanya. Oh. Jadi bisa ngawahan juga kayak aing pengen beli BTC di 200 juta, udah aja open dari sekarang. Lanjut. Lo bang. Berarti itu masih ini ya, masih nge-trigger doang ya, belum ngebeli. Ya, belum ngebeli. Belum nyuruh beli. Belum nyuruh beli. Tapi enaknya gini. Misalkan nggak mau trigger terus pengen lebih akurat gitu ya. Pokoknya nggak usah ada trigger. Tapi di harga segitu harus kebeli aja. Nah, tinggal ditambahin dikit aja. Bedain dikit stop limitnya tuh. 029, 028. Berarti kalau harganya tuh itu, berarti saat itu juga langsung beli gitu. Nah, itu bedanya sama limit apa tuh tadi? Beda limit nggak ada triggernya. Oke, lanjut. Kalau limit nggak ada harga stop, nggak ada trigger. Oke. Berarti lo pakai stop di limit langsung kabelinya? Langsung kalau pakai limit, nggak pakai stop limit. Berikutnya ya. Oke. Market. Nah, ini harganya yang nentuin harga pasar. Sama kayak harga pintu. Ini butuh kalau kalian lagi buru-buru. Nah, ini enaknya beli kan kayak harga market ada di sini nih yang nyala tuh. Yang berubah-ubah 37. Nah, itu harga market. Ini sama kayak pintu. Lebar merenya market price. Ini harga seorang naik yang murah. Next. Oco apa tuh Oco? Nah, Oco ini yang paling digemari oleh masyarakat. Wow. Dan ini adalah senjata yang wajib kalian gunakan kalau mau beli-beli pakai Oco. Jadi gini, ada price, stop, limit,
limit kan. Nah, jadi fungsinya Oco itu kita beli di dua harga. Pertama, stop limit price-nya adalah harga bawah yang kita mau beli. Di sini 30 misalkan. Nah, ini harga beli itu di price 30. Nah, kalau harga stop limit yang di atas itu berarti di sini di 43. Karena gini, misalkan sekarang harga 36 gitu ya. Kita mau beli di bawah, tapi taunya si harga dogetnya melambung tinggi ke atas. Ke 43 kan nggak mau ketinggalan, anjir aing pengen ikutan si naiknya. Berarti kita pasang harga atas juga, harga beli mahal di sini. Biar kita bisa kebagian beli juga pas saat dia lagi naik tinggi. Jadi buy harga price yang tadi di bawah 8, harga stok yang di atas berapa tadi? Sekian. 40 43. Korek. Nah, ini harga Oco. Berarti beli di bawah dan beli di atas. Kalau ada yang kena atas berarti pemegang yang bawah gugur. Kalau yang kena bawah berarti yang atas gugur. Enak kan bisa mengalah jaring. Aman? Aman. Duluan gitu ya Dis, kalau yang kena naik dulu kalau kamu turun dulu. Iya. Ya. Oco juga paling enak dipakai di sell. Oke, kita lanjut ke sell berarti. Oh, itu teh. Anjing tinggalin atuh urang. Di jalan. Lanjut. Sell ya. Sell limit berarti kita beli di harga yang pengen kita mau. Sell limit di 42, pokoknya nggak akan kejual kalau harganya belum nyampe di 43 gitu. Auto sell berarti. Aman? Berikutnya adalah sell market, berarti jual harga market sekarang juga. Set langsung kejual itu otomatis. Stop limit berarti harus ada harga trigger. Kita pengen jual di 45. Tapi kalau dia udah nyentuh 44 baru jual misalkan. Kebalik. Nah, kalau sell kebalikannya ya, harga limit lebih besar dari harga stop. Kalau buy, harga limit lebih rendah dari harga stop. Aman? Yang paling rame itu sell adalah pakai Oco. Jadi dipakai buat ngambil keuntungan sama buat cut loss. Jadi kalau harganya sampai ke minus 25, sampai ke 25, untuk jaga-jaga siapa tahu dia anjlok ke 20, tapi di 25 kita udah jual duluan. Berarti itu ditaruh di price. Di sini. Sell price 25. Sorry, itu di stop limit 25. Jual ke 25 kalau dia udah anjlok ke 20, lalu dia akan dibuka harga jual di 25 atau ke 24. Harga limit berarti harga ideal yang kita inginkan, harga 45 misalnya. Nah, jadi kalau kita order kayak gini sama dengan
kita udah siap-siap narik profit di atas dan kita udah siap-siap jual di bawah. Enak kan? Tinggal sare. Hudang-hudang benghar. Oke. Ada pertanyaan sampai sini soal buy dan sell. Ini lebih menarik nyimpan BTC di Binance deh dibanding. Ada itunya anjir. Ya aman ya. Iya. Ada pengingatnya. Asli coba kalau pintu gitu. Ada satpamnya di Binance oh. Gone anjir. Kalau ini enggak kan? Tinggal. Ya nggak sih? Iya. Jadi kalau harganya anjlok banget tuh BTC ya, kita udah pasang oco di bawah di segini gitu, ya udah aman, nggak akan hilang. Sebelum dia anjlok udah auto kejual. Sih. Jadi pindahin BTC dari pintu ke Binance nggak ada fee ya? Lama doang. Pindahin BTC. Iya nggak sih? 50.000. 50.000. Cincai lah 50.000. Asik. Orang tadi gocap kemarin Gocap doang, coba kalau hilang semua. Sayang kan, gocap gak apa-apa lah. 53.000 gitu. 50 hitung-hitung dari profit kemarin ya. Iya, betul. Lebih baik 50.000 mah McD kan? Iya, nggak make di sehari doang. Asli McD sehari doang aja. Aku pindahin BTC. Dibayar sama Binance. Oke. Aman. Nah, guys, Ya, yuk. berarti kalau misalnya di saldo teh sesuai dengan orang boga BTC nu saldo orang ya? Ya, sesuai. Diatur aja ini monnya mau berapa? Oh, Mau seberapa banyak, mau all in jual semua atau jual setengahnya, jual nah, setengah. pas di sell juga sama jadi kayak gitu ya? Sama sell, lain nyalain. Nah, cara kita tahu udah kebeli atau belum, ini di slide bawah. Set. Nah, ini ada open order. Open order tuh berarti iya newak lang layangan orang. Bukan katewak. Promo USD, REN USD. Ini orang jual Oceansol di harga 2,1, terus tapi stop loss di 1,9. Ini limit maker jual di 0,3 tapi stop loss di 0,30. Promo jual di 0,9, stop loss di 0,7. Jadi ini udah tinggal kena aja. Kalau udah kena udah berarti mau dapat profit atau dapat rugi, tapi nggak rugi amat karena kita yang nentuin kita mau rugi berapa. Nahnya Iya, biarkan kripto bekerja aja. tah. Ngeunah tapi kudu eureun memusikan. Nah, terus di sebelah open order di paling kanan ada logo kertas. Buka. Ini buat buka order history kita yang berhasil yang mana aja. Ini trade history. Short tuh artinya jual rugi, long itu artinya profit. Nah, ini orang tadi rugi, profit, rugi, profit. Ini catatan history ada di sini. Order history di atas kanan pojok atas ada filter, buat filter dari satu hari atau pairnya koin apa sama apa, atau tipenya buy atau sell buat lihat kita beli di mana, hide yang cancel. Lanjut. Apa nih yang menarik buat dibahas selanjutnya? Mau fitur-fitur Binance atau mau ngebahas koin? Fitur Binance kan? Oke. Cacar. Fitur Binance dan baca chart. Oke. Gimana cara biar profit? Lo anjing, kurang hayang.
Kes mau nanya dulu bentar. Ya. Si Binance kan bisa dibuka di web ya, tapi harus pakai VPN-nya. Nah di orang mah enggak sih ya, teman. Pakai VPN. Orang pakai Oh, apa providernya? provider, oh IndiHome benar. Di home ya. Kurang IndiHome sih ya, kenal. Dilarang kaya kayaknya sama Indihome. Nah, aja. Gimana tuh? Aman. Harus pakai CyberGhost atau apa mereka? Kurang lebih pakai VPN tapi ya udah. Penting Orang bayar bulanan. Bayarnya. Bayaran dari profitnya. Jadi. nggak dipakai platform. Nah guys, kalau kalian mau bikin akun berikutnya, akun thrift, jadi dari Binance misalkan udah profit nih, terus kita buka akun thrift, iya, sini. Kita transfer Bitcoin, Ethereum atau apa ke sini gitu ya. Nah, dari Binance kita mau kirim apa aja lah, bebas. Misalkan mau kirim Bitcoin. Nah ini kan addressnya. Kita tinggal di Binance, kirim address ke sini. Dan terus begitu udah masuk jadi BTC di sini, dahan cenah. Bin, ini Bin, ada yang nungguin. Sekalian mau nanya, ini teh direkam nggak dari tadi? Iya saya ngerekam dah. Rekam. Kurang rekam. Mau ya? Siap di share kayak. Siap, thank you. Itu cara nge-save orang mau masuk nih. Udah di-accept. Oh udah. Kalau misalnya mau accept, buka partisipan terus admit. Bentarnya lagi nyetir Oke, siap. Udah nggak ada ya. Nah ini trip kalau kita udah ngirim BTC ke sini, terus kita jadiin rupiah, kita bisa gunain saldo kripto kita untuk melakukan pembayaran seperti beli pulsa, bayar token listrik, bayar tagihan, dan paket data. Ini kalau mau detail, ini Dogecoin Tether. Paling enak baca chart itu ganti interval time-nya ke 4 jam. Karena ini paling reliable naik turun harganya. Nah bisa dilihat kalau Doge mah lagi naik parah dan dia lagi price discovery, jadi ini nggak bisa dipredik. Bisa jadi dia akan terus sampai ke sini. Apa tuh sauda? Gitu. Kita coba Ether USD. Nah, Kopi. cara latbat sebenarnya cara baca chart simple itu adalah ngelihat batas bawah sama batas atas dalam kurun waktu tertentu. Jadi kita kasih
horizontal line misalkan. Kita cari batas bawah terdekat sini. Bisa ikut makan ya. Ya sok. Terus kita cari batas teratas berikutnya. Nah, jadi ini buat ngeanalisa di mana titik support sama titik resistance. Ini cara cepatnya, cara instan. Nah, dia bullish di mana di sini tuh. Terus dia ini bullish di sini. Nah, jadi dari tren simple kayak gini kita bisa tahu, oh ternyata seturun-turunnya dia akan mantul di sini misalkan. Tapi kalau dia nggak mantul di support 1, berarti dia bakal turun lagi ke support 2. Kalau dia di support 2 nggak mantul lagi, dia bakal turun lagi ke support 3. Dan seterusnya. Ini buat mengetahui profil risiko juga, kita mau jual di mana, mau jual berapa, dan mau beli di berapa. Gitu, Di. Thank you. Secara cepat, nanti cara in-depth-nya mah kita bikin lagi ya, apa? Membaca chart. Benar. Khusus, session khusus. Lanjut Binance, yo. Di home. Selain trading, kita bisa invest di sini. Itu di saving. Nah, ini nih. Saving itu artinya tabungan berjangka dengan bunga yang udah ditentuin. Jadi kalau kita nabung di sini, kita otomatis dapat 4%. Nah, ini nih. Subscribe USD di sini otomatis dapat. Ini tabungan ini sewaktu-waktu bisa diambil, kapan saja di cancel. Misalkan saya mau cobain subscribe BUSD, nabung subscribe. 1 mau nabung 10 BUSD. Stabil ya, Cesa? Apa, Mas? Stabil ini ya? Ya, ini tabungan berjangka gitu. Tapi yang fleksibel, yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Oke, ini saya coba nabung 50.000 aja, 5 USD. Kayak pintu gitu berarti itu. Nabung. Beda. Ini mah apa? Tabungan blockchain gitu, bukan trading. Nah, estimated annual yield itu 6%. Cycle yield-nya itu calculation time-nya ini ada 1/4, berarti 1-4 hari ngekalkulasi diperkirakan ada segini. Misalkan confirm forecast. Nah, start to accrue interest, kita beli di tanggal 3, $5, terus kita bisa tahu bunga yang kita dapat itu di tanggal 4 dan tanggal 5 kita bisa dapat keuntungan dari kita nabung di sini langsung instan. Cobain dulu ya. Go to saving. Nah, ini. Orang kemarin nabung BNB sebanyak 20 ribuan, 0,1. Nah, buat 20 ribu ini orang sekarang udah dapat 0,17%. Jadi kalau kita asetnya ditaruh ke sini itu lebih aman buat ngunci aset. Jadi daripada diem nggak nambahin di saldo wallet, pindahin aja ke saving karena ini akan terus nambah. Apalagi yang ini, yang BUSD dikasih bunganya sampai 6%, lumayan. Nggak usah pakai bibit lagi nih ya. Apa? Nggak usah pakai bibit lagi. Nggak usah pakai bibit. Jual. Tapi di sini savingnya berdasarkan koin-koin ini ya. Misalkan ini Neo, Fed, kita harus punya koin ini dulu baru bisa nabung. Kita harus beli dulu si koin ini. Terus berikutnya ini activity buat nge-track
program-program yang ada selain yang di fleksibel. Tapi ini udah pada berakhir, nggak bisa. Nah, lock. Kalau lock ini artinya kita nabung, tapi uang kita dibekukan. Nggak bisa diambil. Ini misalkan orang cobain nabung BUSD 7 hari dengan interest sebanyak 6%. Oke, berarti kalau orang beli BUSD ini seharga bisa 1 lot. Nah, 1 lotnya itu 100 USD. Nanti kita dapatnya 0,12 USD. Berarti kita nabung 1 juta, kita dapat 120.000 dalam 7 hari. Fix udah pasti dapat, nggak usah nungguin trading sell jual, udah pasti dapat 120.000. Anjing ngenah pisan anjing. Goblok. Tenang Pak. Goblok gawat anjing. Kirain kieu. Anjing parah anjing. Fix pisan. Ya. Itu kan ada 7, 14, 30, 90. Kalau misalnya kita ngambil di hari ke-6 gitu. Nggak bisa, ini karena lock saving, artinya udah auto beku. Kalau pengen yang ngambilnya bebas, di yang fleksibel. Oh, Ini. oke. Jadi Kita coba lock. Nggak usah punya reksadana ya, nggak usah ya ini. Nggak usah punya deposito jadinya. Bibit uninstall Tapi aja. sih ngelukan fluktuatif si harga jualnya tuh. Enggak kan, kita udah menyetujui bahwa persenannya dari diambil awal dari ya. dari BUSD gitu. Oh ya, oke. HD. Oh ya, Jadi stable kudu- coinnya berarti dia ya. Kita masukin hari itu Oh. ditambah berapa persen gitu kan. Berarti nggak berlaku surut gitu si persenan yang nanti kita dapat. Oh enggak. Karena gini, kita nabungnya kan 1 BUSD. 1 Binance USD. Nah, kita dapat 6%-nya ya 6% Binance USD. Kalau Binance USD-nya lagi di atas atau di bawah, maka itu beda konteks lagi harga tukar dia mah. Yang pasti mah kita dapat 1,6 BUSD gitu. Oh jadi bukan rupiahnya. Iya, karena ini mah nggak ada patokan ini dipatok dari kurensi, tapi pokoknya kita dapat 6% BUSD. Tapi dijualnya lagi dapat duitnya. Berarti di uanginnya gimana? Dari BUSD. Di convert atau dikirim ke pintu. Ini berarti kalau BUSD naik 15%, kita mah tetap 6% gitu ya naiknya. Enggak. Enggak. Naik Enggak. juga, tapi kan jadi gini, kita tuh di sini cuma nabung. Jadi ini tuh beda kolam gini. Bukan kolam tukar beli. Jadi kita mah lagi ngegandain uang di satu tempat. Nah, begitu uangnya beres digandain, pas mau kita jual teh baru di situ hitung-hitungannya harga trading teh. Berarti kayak pintu ya, hasilnya mah gitu, dijualnya di lagi harga berapa. Ya Jadi bisa aja simpen dulu si BUSD yang kita punya, jual kalau BUSD-nya lagi naik atau turun. Nah, tapi ada enaknya. Jadi kenapa saving enaknya pakai stablecoin ini? USDT, BUSD, USDC, EOS itu mereka tidak fluktuatif. Harganya stabil. Makanya namanya stablecoins. Kita masukin 500.000 ya kita dapatnya nanti mungkin 500.000 satu atau 499.999. Nggak kena inflasi yang kata kamu bilang itu. Karena Nggak kena si coin yang berarti kan Ikutin dolar ya. karena dia ngikutin dolar kan, atau mungkin kalau Donald Trump tiba-tiba ngajak perang ke Azerbaijan menyebabkan harga dolar aman lah, jadi karena ini stable coins. Nah, kalau fleksibel ini cukup ada yang fluktuatif ini kayak Neo, Fed, ini harganya kan dia nggak stable coin. BTC apalagi kuatkah stabil BTC ini? Masih estimated. Minggu kemarin masih 200 juta. Minggu kemarin 200 juta stabil ih. Oke, ini untuk Kalau yang tabungan. ini mau nanya, sorry. Ya? Kalau berarti itu tuh 6% per 7 hari, terus 6% per 14 hari gitu ya periodnya. Jadi gini, kalau
Ini lihat ya expected interest yang di bawah. 7 hari segini kan, kalau 14 hari tuh nambahin persenannya, nambahin. Oke. Orang ini ya simulasi misalkan nabung 7 hari 1 lot. Jadi ini ada minimal lot size-nya. 100 USD minimal lot size. Kita belinya di sini bukan berapa USD tapi 1 lot atau 2 lot, 3 lot. 1 lot. Total cost 100 USD yang didapetin adalah 0,12 USD. Nah, ini interest yang kita dapat itu adalah per hari ya, bukan nanti pas diambil. Nah, ini tuh. Kita nabung tanggal 3, value tanggal 4 besok tuh udah kelihatan si bunganya berapa. Nanti pas lock ini beres, bunganya cair semua. Aman, bro? Lanjut. Deg-degan Masih banyak fitur-fitur berikutnya. Oke, selanjutnya Orang sabar aja ya. Sejam. Ini. Berikutnya adalah launchpad. Battle bisa judi itu battle teh. Battle diadu, bro. Diadu anjing. jeung trader-trader nu lain pak gede-gede tah. Mana long, rek short. Saya long artinya beli ke atas. Terus menang gengsi. Menang poin, menang dikali 20. Anjing judeng ya temannya. Judeng emang geus. Imah. Ulah. Jurik. Ulah, sama. Geus. Moal. Ini cobain ya, launchpad. Nah, ini yang orang dapet token-token pemain bola, klub bola dari sini. Jadi ini tuh programnya komunitas, misalkan punya program apa dan mereka lagi nge-farming token baru yang akan dirilis gitu. Nah, ini tuh lagi farming in progress. Karena dungeon. Iya, mereka lagi nge-farming, nge-dungeon. Kita bisa bantu nyumbang buat nge-stack gitu. Kita bisa nyumbang uang, nyumbang koin. Misalkan ya, ini ada token Ice Roma, token Rift, token apa? Liverpool token PSG. Anjing. Cupu anjing Nah nih, Juventus fan token. Kita nge-stack nih. Kita dapat 16% dari sini. Selama farming itu 30 hari. Nah, nge-stack-nya pakai BNB. Farmingnya masih berlangsung hingga 10 hari kemudian. Nge-stacking, kita dapat reward. Nanti kalau farming ini beres, kita dapat token Juventusnya sebanyak 2.700 token. Dan kita dapat 16% dari jumlah BNB yang kita stack di sini. Terus kita jangan naon token Juventus. Kita jual lagi bisa. Atau mau disimpan, mau dihodl gitu. Siapa tahu token Juventus nanti mah harganya tahun 2026 jadi 3 juta gitu. Oh, tahun harap dia Ronaldo pindah soalnya di kolot. Emang ada ini kan ikutan stake? Di Launchpad aku ikutannya sushi. Bentar ya. Sushi bukan di Jadi Launchpad. eta mah sebenarnya ngaran mah bebasnya, eta mah ngaran-ngaran terpenting. Ada ngaruhnya enggak sih? Enggak, kayak jadi Juventus, PSG gitu. mereka yang bikin sistemnya. Jadi sebenarnya semua token teh ada fungsinya di dunia nyata teh, ada sistemnya, ada mereka teh ada programnya gitu. Ternyata Juventus yang non. Jika nama nggak koordinir ya barudak. Yang urunan futsal. Yang urunan futsal. Nah, ini guys. Jadi kita buka home, more. Di sini ada trade, lewatin aja, kita langsung ke finance, stacking. Loba gitu anjing fiturna. Asli. Nah, ini stacking yang orang ikutin itu sushi stacking. Orang nge-stack selama 15 hari untuk mendapatkan 20% dari reward. Stack now. Tipe lock 15 hari.
minimumnya kita harus nge-stack 10 sushi. Ini harus sekian. Berapa harganya 10 sushi? 10 sushi itu berarti kita cari tahu di market. Oh, tuh bisa keluar langsung tidinya. Sushi USDT. Nah, kita harus beli dulu sushinya di sini ya di market. Kita beli sushi pakai Tether. Oh, jadi kita harus punya dulu ya? Harus punya sushi dulu. Beli 10 sushi di harga segini berarti beli harga market. Bedanya apa? Sushi. Oh, yang kelewat ya? Yaudah. Harga market, harga pintu. Oh. Kalau harga limit kita nentuin sendiri. Tungguin gitu. Tungguin nanti harganya segitu. Bisa beli di bawah, bisa beli di atas. 10 sushi itu sama dengan 30 USD, berarti $30. Iya lah. 450.000 kita nge-stack. Stacking di sushi 450.000-an, kita dapat 6% selama 7 hari langsung. Fix. 15 hari. Berapa hari? 15 hari. Atau kita mau nge-stack yang lain, waves, dengan persenannya masing-masing. COS, XTZ, DOT. Beri gas saya tuh. ADA, banyak banget. Ini pilih aja. Kenapa saya pilih sushi? Karena persenannya paling besar. 20% ya? Terus si sushi itu bisa dijual, Kak, sushi deh. Di-convert bisa? Di-convert bisa. Kan ini token, sama kayak YFI, sushi itu. Bisa di-convert, harus diduitin dulu apa langsung di-convert ke BTC gitu? Langsung, bisa? Convert BTC bisa. Si sushi sektorialnya apaan, Dis? Apa ya? Aku kurang kuliner. Aku kurang cari tahu ya. Kalau doge mah meme. Iya, doge mah meme. Meme bisa jadi koin. Ya, adanya. Jadi beli emas pakai doge gitu. Enggak, meme-nya dijadiin token. Meme dijadiin token. What the fuck? Liar emang. Lanjut, berikutnya ada crypto loans. Ini adalah akun pinjaman. I want to borrow. Kita mau minjem berapa? Dengan bunga berapa sekian gitu. Ini buat kalau kalian yang mau lagi cari modal untuk judi-judi. Ini berbahaya. Iya, bahaya. Oh, nginjem? Minjem. Anjing. Likuidasi berapa persen, kalau gagal bayar berapa, terus bunganya 18%. Guys, jangan ya. Moal. Skip. Ulang ngerti ke hayang. Jangan dijelasin, Mas Dis. Iya aja. Lewanya judi mah. Kayak aing dosa. Pool ya, lanjut pool. Lu pakai lagi fitur. Pool ini kita mining. Jadi kalau kalian punya komputer yang ada minersnya, konekin komputer ke sini untuk mining Bitcoin di sini. Dengan harga rendah terus. Cuma kadang nggak, Dis, mining? Pengen, Ayo tuh. Kerja sama kan? Ya. Asik. Nantilah ngulik-ngulik dulu. Kayak di Finland. Yoi. Nah, liquid swap berikutnya. Kan tadi kita yang tadi kan kita nge-swap ya. Ini kan. Nah, kalau di liquidity kita yang menyediakan uangnya agar orang lain bisa nge-swap. Jadi kita yang nyumbang. Si lengkap pisan goblok. Jadi misalkan mana yang nge-swap, kan berarti itu swapnya duit batur kan yang di-swap. Oh, lain duit si etanya. Lain duit Binance. Si venture capital. Jadi kita yang nyediain uang ini, kita nyumbang misalkan mau pairingnya BTC ETH. Nih sultannya geus ka mana deui nya duitnya cenah pinjemkeun we ka batur. Kurang teuneun we di dieu. Rentenir online anjing. Minimal 0,01 BTC kita masukin. Berapa itu? 0,01 BTC. Kayaknya sekarang berarti enggak ada ya 4 ini. juta kan? 400.000 ya? 400.000 4 juta? Apa 40 juta? 40 juta. Gelo. Kita nyumbang buat jadi liquidity provider di sini. Nah, ini lumayan gede juga sih. Jadi setiap ada orang yang nge-swap pakai uang kita dapat fee. Tiap hari. Bayangkan. Berapa itu?
dapatnya? Share amount bisa dimaksimalin dapatnya. Iya mah riba bener, aing resep aing. Akhirnya aing mempraktikkan riba. Dah. Tapi kan kalau riba mainin bunganya. Kalau ini kan jual beli tapi dengan sistem, Tapi ada dengan bunganya teknologi. kan? Tapi kan bunganya teh karena ibarat tukar tambah dari jasa aset yang kita kasih gitu. Di sini mah lebih dari riba nih. Bentuknya itu. Iya mah guys. Kelihatan. Iraiba. Ini mah di luar riba. Nah, ini yang paling keren, guys. Jadi nanti tahun 2000, ini ETH 2.0 ya. Tahun 2000 berapa ya? Berapa hari sih? 2023 atau 2022 ETH 2.0 tuh akan diluncurkan. Nah, kita dari sekarang bisa jadi nge-stack di ETH 2.0 sebelum koin itu diluncurkan. Jadi ketika nanti koin itu diluncurkan, kita udah punya duluan. Gila. Dengan harga 0 ditambah rewards yang kita punya. Kok terus bocah Rusia itu nih masih. Kita nge-stack ETH di sini. Kita taruh ke sini jadi Binance ETH, terus di-lock. ETH yang kita buat, ETH yang kita kirim akan ke-lock selama 2 tahun, selama 1 tahun atau 2 tahun. Nah, rewardnya banyak dari macam-macam koin. Kita dapat ETH 2.0 dengan harga 0. Ketika nanti diluncurkan ETH-nya tiba-tiba langsung 1 juta, ya enggak sebenarnya nah kita mah. Terus kita harus bayar berapa? Apa yang kita harus lakukan? Ini nge-stack, terus pengennya nge-stack berapa? Saya nggak punya ETH nih di sini. Itu nge-stack harus pakai ETH atau gimana? Iya, ETH. Terus? Udah langsung confirm, ikutin aja step-stepnya. You can redeem ETH on the first phase is complete. Meanwhile, you can swap ETH for ETH. Nanti nama ETH-nya tuh BETH, ETH.20. Nah, si Eta ngajin 2.0 noh hiji gagal. Kan dikembangkan. Pengembangan teknologi. Jadi akan harga gas fee yang lebih rendah, terus harga fee yang lebih rendah, lebih cepat, lebih real time. Canggih. Mana beli itu? Enggak, ini kalau nggak salah udah gede deh nge-stack tuh. Minimal berapa nge-stack? Berapa ya? Ada di sini kayaknya. Where can I receive my... Tadi harga 0 apa maksudnya? Kita mau nge-stack berapa? Nggak tahu ya minimalnya. Kayaknya mungkin kalau udah hitung-hitungannya 1, 2, 3 ETH punya. Saya ETH yang di 10 juta. Tapi invest di ETH nggak? Aku ada ETH. Oh. ETH sama BTC nggak di Binance buat di lock, di peluang sama di pintu. Loba mana aplikasinya bener Biar nggak ke trading, udah aja Binance full trade. Kamu lagi sakit nih. Lanjut guys. Lanjut. Ayak keneh tanya. Ini tuh fitur-fiturnya bisa kalian gunain tanpa verifikasi KTP. Nah, kalau verifikasi KTP-nya berhasil, itu ada fitur berikutnya, peer-to-peer trading. Nah, ini kita bisa sell. Orang nggak bisa nyontohin soalnya nggak di-verify. Jadi ini ada poolnya orang-orang tuh. Hendy, Yuda, Irawan, Andri, Wahyu. Jadi kita bisa jual USDT kita mereka jadi rupiah langsung ke mereka tanpa biaya spesial pun karena kita transaksinya sama orang itu langsung. Tuh. Ini nama-nama orangnya tuh. Wahyu, Andri. Harganya gitu. Mereka yang nentuin harganya sendiri. Ya, mereka yang nentuin harganya. Jadi kita beli dolar ke orang ini untuk jadi rupiah. Berarti nggak harus ngikutin market ya? Nggak harus. Ini mah dia aja yang pasang harga.
kumaha saya tahu gitu. Makanya tinggal pilih kita mau. Paling murah tuh berarti orang yang Ini ada 10 ini $9, 9.000. 9.000 1 USD. Murah kan? Nah, bisa gitu anjing. Ya, kan perjanjian kumaha jeung mana? Sita nah ngajualnya 8.000. Kergelo emang. Pasti ada reasonable gitu, reasonable. Nah, Sita ngajual dolar 8.000. Ya sebenarnya sih mesti ketahanan. Ini juga mereka menerima BTC. Nih, BTC di harga market berapa? Sama mereka dijual lebih murah, guys. Ada yang jual BTC 380 juta. Barangkali berminat. Oh, jual BU gitu ya. Japri. Nih, buy. Oh, ada yang jual tuh BTC 510 juta. Mahal. Oke ya, ini buy untuk sell peer-to-peer, tapi kalau udah di approve KTP-nya. Kita bisa transaksi rupiah di sini. Oke, berikutnya ya. Kalau kalian udah nge-stack, ini di bawah di sini ada earn. Nah, ini Binance Earn. Ini semua yang ada DeFi staking, ada dual investment, liquid swap, jadi liquidity provider, staking. Banyak caranya untuk mendapatkannya. Ini tuh high risk product, staking. Terus di bawah sini ada peringkat koin-koin yang lagi naik daun. Siapa aja? Tuh lihat 70% dalam 24 jam. Gila. Bisa. Saya mau jual Doge dulu ya guys. Keburu breakout. Udah. Ini trade, ada lagi yang mau nanya? Guys, sudahi saja. Atau ada yang mau bertanya? Yes, berarti itu si Binance yang mana teh nggak verifikasi KTP ya? Enggak. Kurang soalnya nyobain barusan teh verifikasi KTP. Cuma kan dapat email kan, terus ada harus melengkapi profile pas diklik complete, tetap harus pakai VPN. Ya. Sulit. Oke-nya. Jadi ya udah. Sementara mah nggak verif nggak apa-apa. Soalnya kita kirim kripto mah masih bisa ke pintu. Oke. Kalau mau IDRT aja ya harus verify teh. Kalau mau tadi jual beli peer to peer atau mau deposit pakai credit card. Oh. Atau mau withdraw ke bank account kita langsung, kalau nggak salah bisa sih di sini. Canggih kieu anjing aplikasi Kan banget. Tapi ini IDRT teh nggak ada ya. Ya gitulah. Ya mun misalkan orang geus jago pisan ieu, geus cicing di imahnya. No lab aing anjing, moal gawe anjing. Investor. Oke, gitu guys. Ada mau nanya sebelum kita udahan aja?
sudah. Si akunnya itu kan ada 2 verifikasi ya, verifikasi KTP sama alamat. Heeh. Kalau yang alamat itu buat apa, Kes? Aku teh nggak verif, jadi nggak nyampe nggak situ. Heeh. Gitu. Ditolak wae, jadi yang geus lah hoream. Aing geus nyeri hate. Orang nu KTP mah geus berhasil soalnya. Penting. Oh nya, Heeh. nggak tahu ta, mungkin ada yang survei bapak-bapak. Apa betul nih rumahnya Mas Bobby? Didatengin tuh alam. Cek ininya masa berlakunya kan ada yang apa IKTP teh di 2017 teh. Kalau di kita mah kan berlaku. Nah, tapi kalau di yang ginian teh suka nggak berlaku. Coba lihat expire date-nya. Yang aku mah seumur hidup, soalnya kan yang diperbaharui biasanya seumur hidup. Nah, yang aku mah seumur hidup tapi sampai 2017. Aku juga sama kok, Bubin. Kan? Sama. Cuman itu teh dia kan verifikasinya sambil kita foto muka ini ya, apa namanya? Real time. Jadi kayak disuruh buat kepalanya ditoleh-tolehin kiri kanan gitu. Oh iya. Biar nggak bohongan, kayaknya sih gitu sih. Nih, kalau mau beli kripto langsung pakai credit card. Wah, bahaya ya. Beli kripto pakai banget potongannya. Nah, gagal wae karena belum verif. Kalau udah verif bisa limit ke 44.246. Oke, ada lagi? Guys. Aku mau mencerna dulu sama tadi kan apa? Setengah tadi teh. Oke. Di jalan soalnya. Ya, sama nanti mau minta rekamannya. Oke, Mas Akbar ya. Siap. Tes. Yuk. Karena kan itu di bawahnya dari BNB itu BTC itu ada rupiahnya, gimana sih caranya? Punya orang nggak ada. Ini ke kiri profil. Terus pencet yang IDR kan setting. Currency IDR. Tetap aja nggak keluar orang. Keluarnya apa dolar? Masih nggak, kemarin kan ada $30 itu di bawahnya ada sama dengan rupiahnya, atau orang mah nggak ada. Gininya? Nggak ada sama dengan di bawahnya itu tuh RP-nya. Android, iPhone. Udah ada deh. Orang tadi milihnya payment doang. Oke. Siap. Siap. Lagi bro. Yang kemarin liquid swap-nya gimana sih Mas Dis? Itu udah tadi. Ayo, ini nggak direkam nggak ini? Direkam. Oke. Jadi gini, kamu masuk ke liquid swap. Jadi swap itu sama convert bedanya kalau swap lebih murah aja. Tuh. Tapi dia nggak nerima banyak. Jadi ada dari Tether ke USD gitu. Misalkan mau tukar dari ETH ke BTC bisa. Oke. Yep. Mantap Pak Jakes, aku pusing. Iya. Doge lagi turun, Doge. Orang jadi udah bisa ini ya, udah bisa ngasih kode-kode altcoin berarti ya. Kes, Doge siap tewak. Kurang dijual KB Doge bieu. Takut. Terus kenapa jual Doge? Udah jauh dari target. Target reach. Bisi anjlok. Seriusan. Nanti nunggu dia mantul dulu. 486. Ya? BTC lagi 486. Oh iya.
Habis 500. Lu mau Habis 500. 483 tuh turun. Kita lihat 480. 483. Tadi tuh sempat 486 aku jual. Ya, tadi sempat 486. Enak di Binance mau jual-jual BTC main pendek kayak beli di sini. Beli di 470, jual di Lebih real time di 500. Binance ya? Iya, belinya di Binance. BTC Ces. Mama. Oh iyalah. Bolo. Tapi di si pintu mah masih 484. Iya, itu harga dia. Ya emang nggak update gitu, sama peluang juga lebih update peluang. Harga ya. Harus lewat pintu dulu soalnya. Udah 476 guys. Oke? Oke. Hatur nuhun. Bungkus. Foto dulu dong. Wih, ayo. Lucu pisan lah hari Minggu. Minggu. Crypto party. Ini. Kumaha Mas El mana Mas El? Teu bisanya. Teu bisa sih. Tiap di kamera kenta yang mor wae. Iya, Rick. British kali ya. Tadi. Nggak bisa. Minyak. Bisa deh. Kelak. Pakai laptop. Nanti. Pakai foto pakai foto. Mana ya? Enggak, Mas Ella pakai laptop masuknya atau handphone? Iya. Kurang lah tuh sok. Hitung ya. Mana nih? Kalau pakai sama aku aja, Ben. Oke. Lobak gini. Satu. Kekaisaran Darwin sudah berkembang pesat kan. Aneh anjing. Kekaisaran Dago cabang selatan ya aku. 3. Hanya. Sip, nge-sip. Oi. Mana ya? Hatur nuhun, guys. Oke. Thank you. Makasih Mas Dis. Yoi. Dibalas Salam dengan Doge. kebaikan, bagi-bagi ilmunya. Belum. Besok ini dong sharing-sharing PNL-nya. Oh Berapa iya, let's persen? go. NL. Aku Ya. Itu di wallet di sini nih, tar. Aduh, aku screenshot lagi.